Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis First State Futures, Teuku Azhar. Selamat pagi, Pak Azhar. Selamat pagi, Mbak. Pak Azhar, apa yang menarik di pasar komoditas hari ini, Pak? Pasar komoditas ini cukup menarik ya, Pak. Kalau kita bilang kondisi pada saat hari ini dan yang kemarin-kemarin ini cukup meningkat karena kita lihat dari CPO cukup bagus harganya dan juga permintaannya juga cukup tinggi dan juga di beberapa transaksi karena kita lihat memang ada pergerakan di komoditi ini, contohnya di emas itu juga ada beberapa koreksi yang cukup dalam. Tetapi juga kita lihat bagaimana komoditas-komoditas lainnya untuk kopi atau apapun juga masih bergerak cukup menarik kalau untuk di komoditas lainnya selain emas pada saat ini. Baik, kalau terkait emas, pergerakannya sendiri, apa yang mendorong, sentimen apa yang mendorong pergerakan emas? Emas ini karena kembali lagi tadi seperti yang diulas di dalam beberapa negara saat ini adalah percepatan vaksin untuk corona itu sendiri. Yaitu COVID-19 ini juga cukup membuat hal yang positif untuk beberapa negara berharap vaksin ini untuk menjadi obat dari segala yang terjadi pada saat ini, wabah corona ini. Nah, tetapi yang menariknya lagi di emas ini karena orang sudah melihat sentimen positif di dalam bahasa vaksin ini, akhirnya beberapa pergerakan emas ini agak sedikit terkoreksi, bisa dikatakan dalam selama 2 minggu. Ini membuat emas ini menjadi merosot karena apabila terjadi vaksin ini juga kita berharap vaksin ini memang benar terjadi lebih baik, ekonomi di beberapa negara pun juga akan mengadakan suatu pemulihan ekonomi dan itu juga akan membuat emas sedikit berat untuk naik seperti itu. Baik, jadi apa rekomendasi Anda untuk investor emas? Apakah akumulasi beli untuk saat ini atau hold saja? Untuk saat ini ya hold sementara karena ini untuk jangka pendek memang masih ada sedikit koreksi, tetapi kita lihat juga di kondisi di Amerika saat ini kemarin terjadi ada beberapa demonstrasi cukup besar juga di New York, di San Diego dan juga bisa dikatakan itu mempengaruhi. Yang kedua juga ada berita yang nanti malam The Fed akan mengeluarkan satu statement untuk bagaimana melihat apakah terjadi pengurangan suku bunga ataupun krisis nanti ini akan seperti apa. Nah, ini juga akan mendukung sekali pergerakan emas ini walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi untuk para investor masih wait and see. Nah, makanya kami anjurkan untuk diperkirakan untuk hold dulu, tapi juga bisa dikatakan kita lihat bagaimana penurunan ini sudah cukup tajam. Kemungkinan juga investor akan mencoba membeli dalam kondisi yang berharap jangka pendek ini bisa mendapatkan nilai-nilai plus di emas itu sendiri. Baik, jadi untuk emas hold dulu. Kita sekarang ke CPO. Ya. Pak Azhar, untuk harga komoditas CPO sendiri kan kemarin di perdagangan kemarin menguat ya. Pergerakannya untuk hari ini seperti apa Pak CPO? Betul, CPO saya rasa masih bisa menguat karena permintaan dan bisa dikatakan relaksasi lockdown di beberapa negara, khususnya para importir juga cukup senang karena kenapa banyak permintaan khususnya dari Cina, dari India yang terutama, terus juga dari Eropa karena beberapa negara juga Cina malah membutuhkan sekarang menjadi bahan bakar dia karena biodiesel juga sekarang cukup menarik karena harga minyak dunia ini sedang naik, mendukung juga sawitnya untuk naik karena dan juga ada minyak ini kan juga akan terbatas produksinya karena ada badai di Teluk Meksiko, jadi juga mendongkrak harga sawit ini dan juga di India banyak sekali festival yang terjadi di bulan Agustus ini juga membuat permintaan terhadap CPO ini cukup tinggi karena untuk mendukung kafe-kafe atau restoran-restoran di masa festival tersebut. Jadi rekomendasi Anda untuk CPO akumulasi beli saja? Untuk sementara bisa dikatakan beli karena gini, tetapi kita lihat juga untuk pergerakannya ke depan karena
permintaan di bulan Juni dan Juli sudah cukup tinggi India terhadap sawit. Tetapi produksi sawit memang ada terganggu dengan cuaca kemarin. Nah ini akan menjadi India juga tidak akan membeli besar-besaran secara langsung karena dia juga masih ada stok yang ada saat ini. Jadi bisa dikatakan pergerakan ini malah mungkin di kuartal ketiga nanti, di akhir tahun nanti bisa dikatakan mungkin bisa meningkat lebih dari saat ini. Baik. Seperti itu. Selain CPO, apa yang menarik untuk hari ini di pasar komoditas, Pak Azhar? Di komoditas emas masih cukup menarik, apalagi bisa dikatakan ya khususnya di First State ya. First State juga bisa mengatakan sistem transaksi dua arah ini membuat sebenarnya emas ini bisa dimanfaatkan dengan kondisi koreksi saat ini. Ingat resesi terjadi di beberapa negara ini masih membayangi. COVID pun juga masih membayangi. Ya semoga vaksin yang seperti Amerika juga presidennya Donald Trump mengatakan dipercepat untuk vaksin tersebut. Nah ini juga berita baik termasuk di Indonesia. Semua juga berusaha untuk meningkatkan. Makanya memang itu akan mengurangi pergerakan emas apabila terjadi vaksin lebih baik nantinya ya. Walaupun itu yang kita harapkan. Tetapi untuk emas sendiri, koreksi saat ini cukup menarik untuk para investor berpikir untuk menempatkan investasinya. Saya rasa seperti itu. Baik. Pak Azhar, terima kasih atas waktu Anda bersama kami pagi ini. Terima kasih Mbak, terima kasih. Selamat pagi. Demikian pemirsa analis dari PT First State Futures, Teuku Azhar.